Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat malam listeners, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini di awal bulan Oktober 2024? Seperti biasa, semangat yang mungkin sempat hilang akibat lelahnya Anda beraktivitas, kita akan bakar kembali malam hari ini seperti biasa di program Smart Motivation. Tentunya saya tidak sendirian, bersama dengan founder and master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Tentunya kita bahas tentang Culture is the One Thing. Sudah masuk ke bagian yang kedua. Yuk kita sambut ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam John. Udah tetap pagi Mas Daril. Thank you Pak Eloy waktunya. Kayak biasanya kita bahas part yang kedua ya. Tapi kalau kemarin atau di pekan kemarin itu kita dikenalin dengan budaya 5+3. Nah, kalau mungkin bagi Anda seperti itu yang mungkin, aduh agak susah nih nge-recall-nya nih, karena udah seminggu yang lalu. Karena tema kita hari ini itu masuk ke bagian yang kedua, boleh tanpa berlama-lama Pak Eloy. Waktu kita sesi pertama sangat sedikit sekali. Review dulu yuk, kemarin apa yang kita bahas? Silakan Pak Eloy. Siap. Thank you Mas Daril. Tadi istilah 5+3 itu, Ya. itu berbicara tentang jika Anda cukup peduli terhadap kebahagiaan dan kesuksesan pribadi Anda masing-masing, small listeners. Oke. Maka budaya perusahaan, budaya tim harusnya menjadi prioritas utama rekan-rekan sekalian. Oke. Yang kedua, jika Anda cukup peduli dengan kesuksesan dan kebahagiaan keluarga. Yang ketiga, kesuksesan dan kebahagiaan tim. Yang keempat, kesuksesan dan kebahagiaan tentu saja konsumen, pelanggan. Dan yang kelima, tentu saja pertumbuhan dan keharmonisan perusahaan Anda. Dan nanti bahkan kalau ditambah nih tentang pertumbuhan dan keharmonisan bangsa kita, atau pertumbuhan dan keharmonisan kesejahteraan seluruh dunia. Dan bahkan kalau dikaitkan dengan spiritual, yaitu kehidupan di akhirat, maka apa yang kita bicarakan malam ini sudah seharusnya menjadi relevan untuk kita semuanya, di mana masing-masing harusnya mengatakan, yes, of course. Ya. Budaya perusahaan prioritas saya. Culture is my one thing. Okay. Nah, minggu lalu selain membicarakan itu, saya mengatakan bahwa, kita bicara dulu kalau begitu. Budaya itu apa? Kok sampai segitunya itu loh, sampai ini adalah prioritas utama. Maka minggu lalu saya sampaikan, coba bayangkan kalau para ahli di dalam dunia atau topik tentang budaya tim dan budaya organisasi mengatakan bahwa budaya itu merupakan pola pikir atau sikap kolektif, yaitu berarti pikiran dan sikap sekelompok orang di dalam sebuah tim atau perusahaan, yang mana pola pikir kolektif tersebut kemudian menjadi perilaku, Mas Daril, menjadi kebiasaan masing-masing individu. Dan kumpulan dari individu itu kan menjadi kebiasaan tim dan budaya sebuah perusahaan. Okay. Sehingga menjadi apa yang mereka lakukan pada saat tidak seorang pun yang melihat. Nah, itu menjadi penting. Saking pentingnya itu menjadi one thing yang memang itu terinspirasi dari Gary Keller dan Jay Papasan yang menuliskan buku berjudul The One Thing, yang artinya adalah sesuatu yang sangat penting sampai-sampai ketika sesuatu yang sangat penting ini dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau sebuah perusahaan, maka ada banyak hal lain menjadi begitu mudah untuk dilakukan, bahkan tidak
perlu lagi untuk dilakukan karena yang wanting ini sudah menyelesaikan begitu banyak masalah, begitu banyak hambatan, dan buat saya ketika berbicara mengenai marketplace, bicara mengenai training, bicara mengenai coaching, bicara mengenai consulting, bagaimana mengembangkan perilaku manusia, bagaimana mengembangkan para pemimpin, maka dari pengalaman sejak tahun 2005 sampai hari ini saya menyimpulkan culture is the one thing. Itu Mas Daryl. Sebentar, kita perlu luruskan dulu ya, karena kan hari ini kita akan coba bahas tentang tujuan utama dari sebuah bisnis atau perusahaan dan bagaimana itu bisa membuat culture is the one thing. Tadi saya dengar Pak Ella mengatakan bahwa seorang ahli mendefinisikan budaya itu sebagai sebuah pola pikir dan sikap kolektif orang-orang dalam sebuah tim atau perusahaan. Nah, ini bagaimana menularkan pola pikir yang notabene itu nggak akan sama antara satu dengan orang lainnya. Pola pikir saya ketika satu perusahaan dengan Pak Ella akan berbeda. Begitu juga dengan Ibu Kim misalnya, itu akan berbeda. Sikapnya pun akan berbeda. Nah, membentuk sebuah ekosistem ini bagaimana Pak Ella? Sebelum kita bahas nanti di poin kedua, diriletkan dengan bahasan kita tentang tujuan utama sebuah bisnis. Silakan Pak Ella. Bagus sekali Mas Daryl, dan justru itulah kemudian mengapa pembahasan ini menjadi begitu penting. Oke. Bedanya habit dengan culture, habit itu kebiasaan ada di level individu. Betul, Mas Daryl punya kebiasaan pribadi. Saya punya kebiasaan pribadi. Kebiasaan ini datangnya dari mindset masing-masing. Nah, bayangkan di dalam sebuah tim ada 10 orang, atau di dalam satu perusahaan ada 10.000 orang, maka kumpulan atau total dari kebiasaan masing-masing individu, itulah yang disebut sebagai budaya. Jadi kalau ada 10.000 karyawan, maka rata-rata dari pola pikir dan sikap dari 10 orang itu, itulah yang disebut sebagai budaya perusahaan tersebut. Maka, barusan tadi kami mengirimkan proposal kepada sebuah perusahaan yang meminta kami untuk memberikan training pada bulan November yang akan datang tentang growth mindset. Itu kan dari Carol Dweck yang memang mengeluarkan pemahaman tentang fixed mindset dan growth mindset. Tetapi apakah kemudian kita paham bahwa growth mindset itu kemudian disempurnakan oleh murid dari Carol Dweck yang bernama Mary Murphy. Mary Murphy ini ketika bertemu dengan gurunya, profesornya si Carol Dweck, dia mengatakan begini, Prof, apa yang Anda ajarkan mengenai fixed mindset dan growth mindset itu di level individu. Tetapi, bukankah organisasi itu juga punya pikirannya sendiri? Pikirannya organisasi itu apa? Ya tadi, kumpulan dari pikiran seluruh karyawannya. Maka kemudian muncullah sebuah pemahaman namanya culture of growth. Jadi, growth mindset itu harus kemudian menjadi sebuah budaya. Nah, gimana caranya? Karena begini Mas Daryl, ada 10 orang di dalam tim. 5 orangnya sih growth mindset, 5 orangnya lagi fixed mindset. Lah kan kita mesti membawa si 5 yang fixed mindset ini menjadi growth mindset juga, karena itu culture. Oke. Paham saya di situ. Kita break sebentar ya. Siap. Karena ini kita akan kita fokuskan terhadap tujuan utama dari sebuah bisnis atau perusahaan, dan kita akan coba relatekan sehingga itu menjadi sebuah culture is the one thing. Seperti biasa kami undang Anda, silakan pertanyaan kami tunggu di 0812 11 12 959, atau Anda bisa saksikan kami live di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like dan subscribe dan berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan. Kami segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat.
Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Beliau adalah founder dan master teacher of TML atau Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer dan Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Kita masih bicara masalah culture is the one thing. Tapi sekarang sudah sampai di part yang kedua. Karena minggu lalu kita udah diberikan secara elaborasi mendasar tentang apa sih esensi dari culture is the one thing. Nah, tadi saya sempat menanyakan bagaimanakah pola pikir ini dan sikap kolektif itu bisa ditularkan sehingga membentuk sebuah ekosistem dalam sebuah tim atau perusahaan. Pak Eloy jelas sekali mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk jika Anda peduli dengan sukses kebahagiaan pribadi, keluarga, tim, perusahaan, negara, dunia, bahkan kehidupan di akhirat. Nah, realisasinya bagaimana? Karena semuanya itu akan bermuara kepada sebuah tujuan yang kayaknya itu harus dicapai bersama gitu loh. Ini yang susah gitu loh untuk bisa mengkolaborasikan semuanya. So, Pak Eloy, kalau menurut Pak Eloy, apa sih tujuan utama dari sebuah bisnis atau perusahaan dan gimana membuat culture is the one thing-nya biar simbiosis ekosistemnya juga jelas dan terlihat. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, smart listeners dan sahabat TML. Jadi minggu lalu saya menutup acara kita dengan mengatakan, oke, jikalau 8 pertanyaan tadi, jika Anda cukup peduli mulai dari kesuksesan dan kebahagiaan pribadi, kemudian kesuksesan dan kebahagiaan konsumen, sampai kepada kesuksesan perusahaan dan bahkan akhirat. Tetapi ternyata ada rekan-rekan yang belum menjadikan culture sebagai prioritas utama. Maka pertanyaannya kan Mas Daryl pekan lalu, itu menunjukkan apa ya? Kok bisa? Semuanya mengatakan, yes, kesuksesan dan kebahagiaan saya adalah penting banget. Saya peduli sekali. Tapi realitanya, budaya tim dan budaya perusahaan nggak menjadi prioritas saya tuh. Kok bisa? Maka pekan lalu saya mengatakan itu menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah you miss the purpose of it all. Artinya, orang tersebut itu pasti sedang lupa tujuan dari semuanya ini apa sih? Atau kalau nanti kita sudah memaparkan tujuan dari semuanya ini, dan kita mulai dari membahas tujuan dari bisnis itu apa sih? Tujuan dari organisasi itu apa sih? Dan kalau di ujung dari pertemuan ini, itu tetap juga tidak menjadikan culture sebagai prioritas utama, maka kemungkinan yang kedua, apa itu? Belum memahami the massive power of a culture. Belum betul-betul menyadari kekuatan maha dahsyat dari sebuah budaya yang secara sengaja dibentuk. Nah, pekan depan kita akan membahas mengenai itu. Oke? Now, Mas Daryl, jadi malam ini saya akan menjawab pertanyaan Mas Daryl tadi. Oke, kalau begitu, what is the purpose of a business? What is the purpose of an organization? Dan itu sebetulnya ada 4 jawaban, Mas Daryl. Kita mulai dari jawaban yang sangat populer sampai hari ini. Saya bisa confident mengatakan minimal 8 dari 10 pengusaha
atau 8 dari 10 pemimpin bisnis memegang erat tujuan dari mazhab yang pertama ini. Apa itu? Dikatakan begini, small listeners. Primary purpose of a business, tujuan utama dari sebuah bisnis atau perusahaan adalah to maximize shareholder value. Apa itu? Memaksimalkan keuntungan pemilik modal atau memaksimalkan keuntungan pemegang saham, ya pemilik perusahaan itu. Tujuan ini sebetulnya dipopulerkan oleh seorang bernama Milton Friedman, ekonom ternama dunia, lahir di Amerika pada tahun 1912 dan meninggal dunia pada tahun 2006 yang lalu. Beliau mempopulerkan ini. Tetapi kemudian saya belajar dari ahli-ahli yang lain, salah satunya adalah Fred Reichheld. Beliau ini sangat terkenal, Mas Daryl, karena dia menemukan sesuatu yang dikenal dengan istilah NPS, Net Promoter Score, dan itu digunakan oleh 3/4 perusahaan ternama di seluruh dunia. Hanya 1/4 yang tidak menggunakannya, yang belum menggunakannya. Jadi ini orang sangat terkenal. Beliau juga founder dari Bain & Company's Loyalty Practice. Dan Bain & Company itu adalah sebuah perusahaan konsultasi ternama di dunia. Dan kemudian dia menulis satu buku yang sangat terkenal berjudul Winning on Purpose, The Unbeatable Strategy on Loving Customers. Nah, jadi beliau mengatakan begini, small listeners. Apa yang dipopulerkan oleh Milton Friedman tadi, yaitu perusahaan itu didirikan untuk mendapatkan, memaksimalkan keuntungan kepada pemilik perusahaan, pemilik modal, itu berlaku sampai awal abad ke-20. Nah, itu berarti 1901, 100 tahun yang lalu sudah. Harusnya ini sudah tidak lagi populer. Tapi nyatanya masih populer sampai hari ini. Kenapa? Karena ada urusannya dengan insentif, ada urusannya dengan kapitalisme, yang mana itu ya duit dan uang di dalamnya. Namun saya jelaskan ini penting sekali untuk kita semuanya, Mas Daryl, karena kalau kita melihat lingkungan yang semakin rusak, ada hubungannya dengan mazhab yang tadi memaksimalkan keuntungan para pemilik modal. Kita hidup di abad 21, di tahun 2024. Era di mana harusnya banyak orang tuh sudah sampai pada satu pemahaman. Kapitalisme itu harusnya sudah berakhir. Nah, kembali mengutip Fred Reichheld, ada beberapa bukti jelas, smart listeners, yang menggambarkan melonjaknya perlawanan masyarakat atau setidaknya ketidakpuasan terhadap praktik kapitalisme tradisional yang oleh Fred Reichheld tadi sebut sebagai kapitalisme finansial. Kalau kita melihat lingkungan yang semakin rusak, kalau kita melihat sumber daya alam itu dihabiskan oleh sekelompok orang, kalau kita juga melihat bagaimana SDM itu tidak betul-betul dikembangkan sebagaimana semestinya, itu semuanya karena mazhab tadi. Karena memang sebetulnya maximizing shareholder value, meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan sang pemilik modal. Mereka nggak peduli dengan lingkungan. Mereka nggak peduli dengan SDM. Dan itulah yang kemudian semakin hari semakin banyak perlawanannya. Bahkan itu kelompok garis tengah pun yang tidak terlalu memasalahkannya selama ini, itu ternyata terlihat dari hasil studi Gallup yang dilakukan pada tahun 2018, Mas Daryl, yang menemukan bahwa khususnya di Amerika ya, itu pandangan positif terhadap kapitalisme itu turun drastis dari 56% menjadi 56% saja di tahun 2018 loh. Dan untuk bahkan pemilik dari Partai Demokrat itu hanya 47%. Mayoritas responden justru memilih lebih menyukai sosialisme
daripada kapitalisme. Nah, tentu kita tahu sosialisme juga tidak berhasil karena bagaimana mungkin itu semuanya kalau ada 10 orang semuanya mendapatkan kue yang sama, padahal mungkin nomor 8 yang kerja mati-matian, nomor 10 tidur-tiduran di rumah, itu juga nggak berhasil. Nah, nanti justru kita mau melihat bahwa ada pendekatan yang lebih baik. Tetapi saya mau sampaikan dulu bahwa kapitalisme ini kemudian dipandang itu menjadi biang dari banyak kerusakan yang terjadi di dunia. Bahkan kemarin itu saya membaca itu para kapitalis sendiri itu loh yang menghadiri Forum Ekonomi Dunia tahunan di Davos, Swiss. Itu menyatakan keprihatinan mereka sendiri tentang sistem ekonomi kapitalisme ini. Michael Bloomberg misalnya menggemakan kekeresahannya dalam sebuah pidato yang diberikan pada tahun 2019 di Harvard Business School tentang sistem kapitalisme ini. Dan terakhir ada 2 ahli yang membahas mengenai kerugian mazhab kapitalisme ini bagi dunia, bernama John Mackay dan Ras Sisodia. Buku mereka yang sangat terkenal itu sudah dibukukan dengan judul Conscious Capitalism, dan alhamdulillahnya sudah diterjemahkan oleh PGK atau Kepustakaan Populer Gramedia. Saya sudah mengutip sebagian dari buku ini di buku saya LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation, buku yang kemarin itu Mas Daryl. So, singkatnya adalah saat ini dengan lautan modal yang mengalir deras ke seluruh dunia, semua listeners, maka para pemilik modal itu tidak lagi memiliki kekuasaan seperti sedia kala. Nggak bisa. Saat ini, orang-orang yang menargetkan hanya untuk mendapatkan keuntungan pihaknya sendiri sudah tidak lagi bisa berhasil. Mengapa? Karena konsumen, nah ini konsumen nih, itu tidak lagi mau loyal terhadap perusahaan dan produk yang ternyata hanya fokus pada keuntungannya sendiri tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan konsumennya. Dan yang kedua, best talent, ini tantangan besar. Best talent itu Mas Daryl, itu berarti SDM terbaik yang mana itu dicari oleh perusahaan-perusahaan ternama. Nah, sekarang dikatakan bahwa khususnya millennials dan juga apalagi nanti generasi alpha itu sudah tidak lagi tertarik bekerja di perusahaan yang jelas-jelas perusahaan itu hanya untuk memperkaya si pemilik. Mereka ingin bekerja di perusahaan yang inspiring. Inspiring itu apa? Termasuk peduli pada lingkungan dan peduli pada kesejahteraan bersama. Itu Mas Daryl. Ini satu pertanyaan yang saya lempar, jawabannya juga panjang ya sebetulnya. Habis satu sesi. Ini baru poin pertama loh Pak Eloy yang tadi Pak Eloy sampaikan ya. Benar. Tapi lumayan lah, hebat bahasan ya. Oke, nanti kita lanjut di poin yang kedua. Nah, karena memang semua 4 jawaban ini itu saling keterkaitan dari sebuah pertanyaan besar yang saya tadi sempat tanyakan ke Pak Eloy gitu loh. Tujuan utama dari sebuah bisnis atau perusahaan itu apa sih? Dan gimana sih itu menjadikannya berekosistem dengan culture is the one thing. Ya, bahasan kita di malam hari ini. Kita break sebentar. Nanti Pak Eloy berkenan untuk menyampaikan poin yang kedua atau jawaban yang kedua. Di sesi yang berikutnya, tetap bersama kami. The Spirit of Sales Warrior, Customer-centric selling and powerful closing techniques sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. No selling, no closing, no money, no business. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan dalam pelatihan khusus Sales Warrior using Rave Sales Principles bersama Eloy Zaluhu and Team, the Theocentric Motivator and Sales Training Expert. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704 atau 0818 0890 9199. Sales Warrior sells more, compete on value not price. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Sales Warrior Trainer and Leadership Coach, also Organizational Culture Consultant ya. Kita masih singgung tentang culture is the one thing.
tapi sudah sampai di bagian yang kedua. Nah, kita langsung mempersingkat saja karena saya yakin ini bahasannya bakal panjang banget. Baru satu poin aja, sebegitu worldwide-nya bahasan kita malam hari ini ya Pak Eloy ya. Tadi kan saya menanyakan tuh ke Pak Eloy, tujuan utama dari sebuah bisnis atau perusahaan itu apa sih sebetulnya? Dan gimana tujuan itu tuh bisa membuat sebuah culture is the one thing. Nah, itu kontekstual pertanyaan saya. Tapi ternyata Pak Eloy mengatakan ada 4 jawaban dari satu pertanyaan itu. Yang pertama tadi maximizing shareholder value. Ya artinya memaksimalkan keuntungan pemilik modal atau pemegang saham. So, saya akan beberapa lama Pak Eloy. Yang kedua apa Pak Eloy jawabannya? Silakan. Thank you Mas Daryl. Nah kemudian pemahaman bergeser, ya. Ada yang kemudian mengatakan, oke, kalau begitu jangan hanya shareholder value dong, tapi stakeholder value. Artinya meningkatkan keuntungan kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, siapa mereka? Ya, termasuk pemilik modal juga sih, tetapi kan ada pelanggan, ada karyawan, komunitas, masyarakat, ya, lingkungan, dan itu kemudian diterima oleh banyak pihak. Ya, ya. Termasuk ya pemimpin-pemimpin perusahaan, para CEO, dan kita kemudian melihat bahwa ada kekurangan dari konsep itu, Mas Daryl. Ya, walaupun memang secara emosi gitu ya menarik sekali, tetapi masalahnya adalah bertanggung jawab kepada semua pihak. Berarti tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Ini adalah kalimat dari Fred Rachel tadi. Being accountable to everyone means you are uncountable to no one. Karena kita bertanggung jawab kepada pemilik modal, ya. Kepada pelanggan juga, ya. Kepada pemerintah, masyarakat, lingkungan juga, ya. Karena terlalu banyak tanggung jawab. Malah kemudian kita bekerja, berjalan menjalani bisnis seakan-akan tidak bertanggung jawab kepada siapapun. When you are accountable to everyone, you are not accountable to anyone. Nah, maka diberikan satu semacam analogi begitu ya. Bahkan komputer pun ya bisa gagal untuk memenuhi tugas tujuan tertentu karena disuruh untuk mengerjakan berbagai macam hal di saat yang sama. Itulah sebabnya justru smart listener dan sahabat TML, pemimpin-pemimpin terbaik di dunia itu justru berusaha menyederhanakan tujuan perusahaannya, tujuan timnya, sehingga mereka dapat memfokuskan upaya kreatif mereka secara produktif. Nah, ini menimbulkan pertanyaan yang jelas jadinya. Apa satu dimensi, satu hal yang harus dioptimalkan oleh sebuah bisnis supaya bisa menjadi hebat? Berarti kalau menjawab pertanyaan itu, tidak mungkin stakeholder adalah jawaban yang tepat untuk tujuan utama perusahaan atau bisnis. Itu yang kedua, Mas Daryl. Oke, ketiganya masih panjang. Ada. Ayo dilanjutkan. Lanjut. Nah, kita juga mengharapkan smart listeners ikut berkomentar ya, sehingga nanti kita bisa ada waktu ya di sesi terakhir untuk memberikan jawaban. Nah, tadi yang pertama adalah maximizing shareholder value. Yang kedua, maximizing stakeholder value. Yang ketiga, itu kemudian bergeser pada sudah deh, kalau begitu kita fokus pada employee saja. Jadi seakan-akan mengatakan maximizing employee happiness. Nah, jadi yang menjadi pusat sekarang adalah ditarik ke dalam. Yang dimanjakan adalah para karyawan, employee happiness. Nah, serikat pekerja, union gitu ya, dan beberapa politisi-politisi dikatakan progressive politician itu secara naturnya, alamiahnya mendukung pandangan ini. Ya kan? Karena bayangkan kalau seluruh karyawan pegawai di sebuah negara itu memilih politisi tertentu, gara-gara politisi itu memperjuangkan hak-hak mereka untuk apa? Kita harus dong jadikan pegawai itu adalah yang utama dari perusahaan kita. Masalahnya begini, smart listeners. Banyak hal yang membuat karyawan bahagia itu ternyata membuat konsumennya tidak loyal. Loh, kok bisa?
Karena ketika pegawai dimanjakan, termasuk misalnya flexi time, ya flexi time, terus liburan, ya, terus minta apa diberikan oleh perusahaan, itu justru tanpa sadar ataupun sadar ya, itu mereka menelantarkan kebutuhan konsumen. Konsumen-konsumen yang sedang komplain, konsumen yang sedang menanyakan informasi tertentu, maka yang terjadi kalau kita lihat di Great Place to Work itu kan ada survei-surveinya juga tuh Mas Daryl yang menempatkan perusahaan-perusahaan tertentu sebagai Great Place to Work. Menurut Fred Reichheld tadi, itu kalau dilihat kriteria-kriterianya, itu ternyata tidak terlalu berfokus pada kebahagiaan, kepuasan, dan kesejahteraan konsumen. Fokusnya betul-betul pada kesejahteraan dan kebahagiaan employee atau si pegawai. Nah, tetapi ketika pegawainya happy, tapi konsumennya menjadi kecewa dan tidak loyal, maka bisa disimpulkan mazhab yang ketiga ini pun tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena kebahagiaan employee atau pegawai itu ujung-ujungnya apa sih? Ya butuh duit. Duit itu dapatnya dari mana? Ya dari konsumen yang happy dan berbelanja di tempat kita. Jadi bisa disimpulkan, smart listeners, tujuan yang pertama, maximizing shareholder value, tidak berhasil. Tujuan yang kedua, maximizing stakeholder value, juga tidak bisa dipakai. Dan tujuan yang ketiga, mari kita jadikan pegawai sebagai tujuan utama, kita manjakan mereka. Kita bikinlah mereka kantin yang bagus, kantor yang mewah. Kita berikan mereka whatever, meja pingpong lah, atau jalan-jalan terus-menerus lah. Well, no. Ternyata bukan itu tujuan yang terbaik untuk sebuah perusahaan. Tujuan yang terbaiknya ada di nomor 4. Oke, mau lanjut atau ke WhatsApp komentar? Oh siap, WhatsApp dulu dong. WhatsApp dulu ya. Ini saya tadi udah ngintip-ngintip nih. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Selamat malam, ini yang pertama dari Bapak Rido. Tumben bahasannya kok berat banget malam hari ini. Saya cuma mendengarkan saja di kendaraan. Oke, baik. Kemudian sudah ada Pak Ricardo. Kalau Pak Ricardo bilang begini, Pak Eloy, menurut Pak Eloy dengan hadirnya pilkada nanti di bulan November, apakah juga akan menjadikan one thing sebagai sebuah culture, Pak Eloy? Nah, aku mau nanya ini nih, tapi relate banget bahasan kita malam hari ini. Iya, doa kita sebenarnya begitu. Karena ada tapinya. tapi saya tidak yakin. Oke. Karena ini ada hubungannya dengan sistem yang sedang berjalan tadi. Oke. Ya, jadi memang kita semua tahu bahwa sistem kapitalisme itu merusak banyak hal. Tetapi ada insentif di sana, Om. Ada uang di sana, Om. Yes. Dan ya bagi kita-kita atau bagi mereka-mereka yang sudah terlanjur menikmatinya, ya nanti kita lihat ya di dalam pembahasan-pembahasan, ujung-ujungnya ini TML sebetulnya, Mas Daryl. Karena begini, lead with your heart, memimpin dengan hati. Hanya orang-orang yang memimpin dengan hati, yang dia mau mensejahterakan orang lain. Hanya itu. Ya. Ini nggak boleh subjektif ya penjelasannya ya. Nggak boleh, tapi siapapun yang memimpin dengan hati, ada harapan bahwa dia akan mau mensejahterakan orang lain. Termasuk siapa? Warganya. Tapi pertanyaannya gimana sih kita bisa menilai bahwa calon ini dan calon itu memimpin dengan hati? Lihat track recordnya, itu pasti. Tetapi bukan hanya track record individunya, lihat juga partai-partai yang mendukungnya. Karena pribadinya sih bisa memimpin dengan hati. Tapi ketika didukung oleh partai yang kapitalis, berat, bos. Berat. Pada akhirnya semua juga pragmatisme. Betul. Pada akhirnya semua adalah gua dapat apa. Nah, itu justru, tapi kita nggak boleh putus asa. Yes. Kita tetap berharap yang terbaik untuk bangsa ini dan khususnya untuk DKI Jakarta. Amin. Mudah-mudahan ya November nanti ya. Tapi begini Pak Eloy, sedikit saya mau menanyakan, apakah sebetulnya culture is one thing ini tergantung dari sosok individunya Pak Eloy? Karena kita tahu kan banyak orang yang dibangun dari sebuah keluarga yang
betul-betul mempertahankan budaya keluarga sehingga ketika dia remaja, dewasa sampai dia memimpin itu terbawa terus gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang juga sempat goyah karena ada urgensi subjektivitas di luar sana Pak Eloy. Betul sekali Mas Daryl. Jadi begini ya, ini saya sampaikan ini. Kenapa sih saya muncul dengan culture is one thing ini? Ini sebetulnya adalah bagian dari upaya saya dan tim untuk memperkenalkan TML ke dalam dunia bisnis dan seluruh masyarakat Indonesia, Asia, dan dunia ini. Oke. TML, Theocentric Motivation and Leadership, ketika kita bahas, itu ada orang-orang, oh I love this, saya suka, sampai mereka menjadi CTM, Certified Theocentric Motivator. Tetapi masih ada orang-orang yang nggak apa ya, belum mau memikirkannya terlalu mendalam. Kenapa? Ya pokoknya gue pikir mengenai bisnis aja lalu. Maka saya mulai berpikir, hey, if you care enough about your business, sebenarnya yang saya bicarakan theocentric motivation and leadership itu adalah penting sekali. Nah, makanya Mas Daryl, nanti kalau kita berbicara culture is the one thing, apa hubungannya ya dengan kalau kamu peduli terhadap kesejahteraan dirimu sendiri, maka culture adalah prioritas utamamu. Apa hubungannya? Lah iya, pasti. Karena begini ya, perusahaan yang dipimpin untuk nomor 4, yang mana nomor 4 itu adalah to enrich its customer life. Apa itu? Memberi. Ini nomor 4 nih, ini nomor 4. Sesi terakhir ya. Masuk ya. Sesi terakhir ya. Ya. Sebentar lagi, kita break dulu ya. Oke. Udah mau masuk aja gua. Jangan lupa bahasannya. Kita break sebentar, kembali setelah konversi berikut ini. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi, 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Ya, sesi terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Saya nggak ingin berlama-lama karena saya yakin poin keempat atau jawaban keempat tentang tujuan dari sebuah perusahaan ini akan lebih panjang. Silakan Pak Eloy, it's your time. Thank you Mas Daryl. Jadi semua listeners dan sahabat TML, kita tiba di tujuan utama dari sebuah bisnis atau perusahaan, yaitu to enrich its customer life. Ini adalah versi dari Friedrich Health yang saya sebutkan sejak awal, yang artinya adalah memberi keuntungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan tertinggi kepada konsumen atau nasabah. Karena ketika konsumen atau nasabah happy, maka dia akan kembali berbelanja di tempat kita, bahkan mengajak teman-temannya, dan di saat itulah semua pihak menjadi bahagia.
Siapa itu? Ya memang pemilik usaha, pemilik modal, shareholder, pemegang saham mendapatkan keuntungan besar. Tapi karyawan, pegawai juga mendapatkan keuntungan besar dari penghasilan gaji yang didapatkan. Tapi sekaligus terfulfill lah dia secara emosi bahkan secara spiritual karena dia memberikan yang terbaik kepada orang lain. Karena ini kalau kembali kepada tujuan hidup itu apa sih? Kita udah pernah membahas ini dalam konteks dan konsep PML. Betul. Sebaik-baiknya manusia, manusia itu kan harus memberikan manfaat. Memberi manfaat kepada siapa? Memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang. Bagi seorang pegawai, dia itu akan happy sekali ketika dia melihat konsumennya bahagia. Nah, jadi kepada pemilik modal, kepada pemerintah karena mendapatkan pajak, dan seterusnya, dan seterusnya. So, semua listeners dan sahabat TML, what is the primary purpose of a business or organization is to enrich its customer life. Memberikan keuntungan, kebahagiaan, kepuasan, kesejahteraan kepada konsumennya. Dan ketika itu terjadi, maka semua pihak akan berbahagia. Tetapi pertanyaannya, bagaimana bisa melakukan itu? Tidak ada cara lain kecuali culture should be your one thing. Dan saya akan menjelaskan, saya akan berargumentasi kepada siapapun kenapa saya meyakini kalau satu perusahaan itu betul-betul mau menjadikan customer-nya sebagai yang utama dari segala kegiatan bisnisnya, dan dia harus membangun culture, itu yang justru kita akan bahas, Mas Daryl. Oke, baik. Saya ke komentar yang masuk. Ini ada bingung mau nanya nih Pak Eloy ini. Ini dari sebentar ada Ibu Rina Okta. Wah, bahasanya mendetail sekali malam hari ini. Tapi saya menemukan feel-nya dan juga kerucutannya ke arah Theocentric Motivation and Leadership. Baik, terima kasih. Kemudian ada Rahmi. Malam Pak Eloy, saya ingin menanyakan bagaimana caranya membentuk sebuah culture dalam sebuah perusahaan keluarga Pak Eloy. Yang mana ketika pemilik perusahaan sudah tiada, kok sepertinya tidak seperti yang dialami dulu saat orang tua masih ada sebagai pemilik perusahaan. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh anak dalam hal ini untuk membentuk kembali culture di sebuah perusahaan keluarga? Mungkin singkat saja Pak Eloy diriletkan dengan bahasan kita malam hari ini. Thank you. Terima kasih Ibu, bagus sekali. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, memang sangat disayangkan bahwa banyak pendiri perusahaan itu tidak menjadikan budaya perusahaan sebagai prioritas utama mereka. Tetapi, ya sudah, kita tidak perlu menyalahkan yang sudah lewat karena ya sudah lewat. Tetapi bagi kita yang ada sekarang, saya berharap pembicaraan ini ya mendorong kita untuk sadar sekarang bahwa mencari keuntungan sebesar-besarnya dan melupakan membangun budaya itu bisa berakhir ya merugikan karena apalagi ketika si pendiri sudah tiada. Oke, yang kedua sekarang. Terus bagaimana dong? Ya dibangun. Gimana cara membangunnya? Ada 3A. 3A. Ya. Jadi A yang pertama adalah aspiration. Aspiration itu adalah siapapun saat ini yang dikatakan sebagai pucuk pimpinan atau pimpinan tertinggi dari perusahaan ini, atau ada board of director, ya, ada direksi, mesti duduk bersama dan kemudian menentukan kita mau apa sih? What do we want? Kita mau apa terhadap perusahaan ini? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita mau apa? Nah, nanti kelihatan tuh dari jawaban mereka. Oh, kita mau dapat keuntungan misalnya 1 triliun per tahun. Oke, lalu gimana caranya untuk kita bisa mendapatkan itu? Dari semua itu nanti kemudian muncul menjadi sebuah purpose of the company. Yang purpose itu bisa muncul dalam bentuk misi, bisa muncul dalam bentuk visi, tetapi yang paling pentingnya nanti muncul dalam bentuk core values namanya. Nilai inti atau share values. Dan share values inilah yang kemudian menjadi fondasi dari membangun budaya. Jadi A yang pertama adalah aspiration, A yang kedua adalah amplify. Amplify itu kemudian digulirkan. Supaya apa? Jangan sampai hanya satu orang yang tahu mengenai si
purpose of the company dan core values tadi, tapi disosialisasikan kepada semua orang, kepada level tengah, bahkan sampai ke level staff, sampai kepada satpam, sampai kepada partners dan seterusnya. Dan yang terakhir, A-nya adalah ada adaptif, diadaptasikan terus-menerus supaya sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Jadi itu Mas Daryl yang memang kami bantu setiap perusahaan ketika membangun atau mentransformasi budayanya. Kita melakukan diskusi dan kita membantu perusahaan itu untuk membuat semua ini sampai nanti tersosialisasikan dan terbangunlah budaya itu. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Bu Rahmi, terima kasih. Semoga terjawab ya. Sudah tidak ada lagi. Oke, baik. Pak Elo, ini tanggung kalau kita mau lanjutkan pembahasan berikutnya, seperti minggu depan kita lanjutkan ya. Tapi boleh kita review sedikit di poin panjang kita malam hari ini, sekaligus diambil konklusinya. Silakan Pak Elo di 4 menit terakhir. Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat TML. Culture is the one thing. Budaya perusahaan haruslah menjadi prioritas semua orang. Memang betul perusahaan, ya, pimpinan perusahaan meneteskan kepada level tengah, yaitu para manajer, para supervisor, dan kemudian manajer supervisor meneteskan ini kepada seluruh staff, bahkan sampai tadi partner-partner tentang budaya kita. Namun demikian, tetap juga level tengah mesti memahami bahwa bagi Anda sebagai manager, sebagai supervisors, mulai hari ini lihatlah dan perlakukanlah budaya perusahaan itu sebagai prioritas utamamu. Dan kemudian level yang paling bawah itu juga harus melihat sebagai yang utama di dalam pekerjaan kita. Kenapa sih? Karena tadi sekarang ya, kita udah memahami the purpose of a company. Tujuan dari perusahaan ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Memberikan kesejahteraan kepada konsumen. Dan itu hanya mungkin bisa dilakukan kalau karyawannya sendiri itu merasa diperlakukan dengan baik oleh perusahaan. Nah, pertanyaannya, siapa pemilik perusahaan atau pemimpin perusahaan yang sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik, mau memperhatikan kesejahteraan anggota timnya atau karyawannya? Hanya pemilik bisnis, hanya pemimpin bisnis yang bekerja dan memimpin dengan hati. Pertanyaannya, hati ini bagaimana caranya supaya bisa bekerja? Karena Mas Daryl, saya berbicara di salah satu BUMN pada bulan Juni atau Juli yang lalu ketika saya diajak oleh Pak Renal Kasali, yaitu di BNI, dan saya diberikan satu topik yaitu service with heart, melayani dengan hati. Dan saya mengatakan melayani itu bisa dengan hati atau bisa dengan pikiran. Kalau melayani dengan pikiran, maka service itu hanyalah sebuah strategi, bukan lifestyle. Tetapi kalau sungguh-sungguh melayani dengan hati, itu sudah menjadi lifestyle, keseharian kita. Lah, bagaimana melayani itu menjadi sebuah lifestyle atau keseharian kita? Maka hati kita harus terlebih dahulu ditransformasi. Nah, ini di dalam konsep TML, yang namanya hati hanya Tuhan yang bisa ubahkan. Itu namanya hidayah, anugerah Tuhan. Tetapi pikiran manusia, ya manusia bisa mengubahnya sendiri. Manusia punya kemungkinan untuk mengubah pikirannya. Tapi hati, itu urusan dengan Tuhan. Itulah kenapa theocentric motivation and leadership. Pada ujungnya adalah sesuatu yang harus dirangkul oleh siapapun yang mau memimpin dengan hati. Jadi, teman-teman, minggu depan, pada pembahasan minggu depan, saya akan membahas mengenai ini lebih lanjut lagi. Karena ya tadi, bicara mengenai culture, itu kita
berbicara mengenai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memberikan yang terbaik kepada konsumen. Kalau kita memberikan yang terbaik kepada konsumen, kita harus memberikan yang terbaik kepada para pegawai kita. Dan kalau kita mau memberikan yang terbaik kepada pegawai kita, kepemimpinannya harus dengan hati dulu. Dan hanya orang yang hatinya sudah ditransformasi oleh Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan yang ada kemungkinan untuk dia melayani dan memimpin dengan hati. Itu Mas Daryl. Excellent. Thank you Pak Eloy waktunya malam hari ini. Kita ketemu lagi tahun depan ya, dengan tema dan bahasa yang berbeda. Walaupun terdengar berat sekali bahasa kita malam hari ini, tapi esensinya bisa dapatkan di ujung perbincangan ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. We inspire people, we develop leaders, and we transform organizational culture. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator.